Bulan ini kita masih bicara soal God and me. Apa itu God and me? Bagaimana kasih karunia itu bekerja dalam hidup kita. Kita bicara bagaimana kasih karunia itu mengampuni kita. Lalu merestore kita, mengembalikan kita kepada rancangan yang semula. Bagaimana kasih karunia itu gak pernah gagal. Petrus pernah gagal, tapi kasihnya Tuhan gak pernah gagal. Amin. Kasih karunia itu menjaga kita, menyediakan semua yang kita perlukan sampai akhir hidup kita. Bagaimana kasih karunia itu menguduskan kita dengan sempurna. Jadi saudara, ini nyambung semua 1 bulan. Kalau kemarin ada yang miss, cek di YouTube. Karena itu baru nanti cukup lengkap gitu ya. Walaupun udah lengkap banget, enggak. Kan kita belajar terus bertumbuh. Jadi yuk mulai cek lagi, renungkan lagi. Karena ini kasih karunia dari berbagai angle. Nah hari ini kita akan bicara soal living by grace. Hidup oleh kasih karunia. Bagaimana kasih karunia itu mengembalikan kita ke rancangan yang semula. Dan kasih karunia empower kita. Memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup. Gitu ya. Waktu kita ada sekarang, kita masih hidup sekarang, itu karena Tuhan punya rencana. Kita bukan lagi nunggu masuk surga. Betul? Kita nggak lagi sekedar lagi antrian di dokter. Nah, saya mau ajak kita untuk baca firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tapi Pak, saya masih hidup, masih nafas sampai sekarang. Nah, kata mati ini bukan mati fisik. Kalau saudara cek artinya, mati itu apa? Tidak mampu merespon rangsangan atau tidak berfungsi lagi. Itu bedanya mati sama sakit. Kalau sakit masih berfungsi, cuman fungsinya tidak sepenuhnya optimal. Gitu ya. Kalau mati tidak berfungsi lagi, tidak bisa merespon lagi. Jadi Tuhan ngomong, Tuhan kasih rangsangan, Tuhan kasih sesuatu, kita nggak bisa respon. Pokoknya nggak kerasa ada Tuhan. Tapi dibilang gini, kita dahulu mati. Secara roh dulu kita mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara, berita Injil selalu berisi 2. Yang pertama, kita sudah mati. Dan kalau orang mati mau diobatin bisa nggak? Nggak bisa. Makanya harus dihidupkan kembali. Yang bisa menghidupkan kembali cuman Kristus. Bukan karena apa yang kita buat, tapi karena kasih karunia. Makanya oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8 sama 9 ayat favorit kayaknya. Berbagai kelas bahas ayat ini. Kalau saudara ikut MK ada ayat ini. Saudara ikut VIP ada ayat ini. Saudara ikut True Gospel Galatia ada ayat ini. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Kita selamat karena kasih karunia. Cuman masalahnya pembacaan Alkitab kita biasanya sampai di ayat 9. Betul? Karena kayaknya udah cukup. Kita mati, kita bangkit. Selesai. Padahal surat Efesus ini ada ayat yang lain. Ayat 10.
Ayat 10 bilang apa? Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk nunggu masuk surga? Bukan. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, sekali lagi, kalau kita masih ada di sini, kita belum dipanggil Tuhan, artinya apa? Ada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, kata pekerjaan, kata dasarnya kan kerja dari kata ergon. Ergon itu apa? Tindakan yang mengerjakan atau menyelesaikan inner desire. Betul? Inner desire. Jadi ada keinginan, ada maksud, ada tujuan yang keluar dari dalam. Jadi pekerjaan ini bukan kayak disuruh dari luar. Bukan sekedar disuruh sama Pastor Andi, baca Alkitab ya. Terus kita, enggak. Yang dimaksud di sini pekerjaan untuk mengerjakan inner desire. Ada keinginan yang dari dalam. Saudara nangkep bedanya disuruh sama keinginan dari dalam? Saya punya anak 3, udah mulai sekolah. Jadi kita pikir rasanya baiknya kita mulai kasih les. Jangan kita yang ngajarin karena saya dan istri saya tidak cukup sabar untuk mengajari anak-anak kami gitu ya. Saya pikir kalau kami yang ngajar, anaknya pinter enggak, kepahitan iya. Gitu ya, karena berantem gitu kan. Akhirnya kita les. Cuman karena les ini bukan sesuatu yang diinginkan dari dalam sama anak-anak. Terjadi kucing-kucingan terus. Kalau miss lesnya datang, anak-anak yang les tuh 2 gitu ya, yang satu kan belum sekolah. Anak-anak ini yang 2 apa yang mereka lakukan? Yang satu ngumpet masuk ke kamar, yang satu masuk ke kolong meja. Pokoknya diem di balik pintu, diem gitu ya. Kita harus, ayo nanti abis ini minum jus, dibeliin jus. Ayo es krim deh, gak mau jus, es krim deh. Ayo mobil-mobilan deh, yang penting les. Ini missnya udah datang, kan di jam. Betul? Orang tua kan ngitungnya jam. Kalau kejar-kejarannya 20 menit, lesnya tinggal setengahnya. Kan rugi. Betul? Kita kejar-kejaran. Kenapa? Karena gak mau. Anak sekolah pagi-pagi. Sekolah kami dekat. Jadi bangunnya gak terlalu pagi, tapi tetap cukup pagi. Jam 6:30 tuh udah harus bangun, karena harus siap-siap dan lain-lain. Karena bukan keinginan dari dalam, apa yang terjadi? Bangun tidur berantem. 5 menit lagi. 5 menit lagi. 10 menit lagi. Sampai rumah saya ke sekolah tuh cuma perjalanan 5 menit. Tapi anak saya lebih banyak terlambatnya dibanding enggaknya. Kenapa? Karena nantilah gak mau. Coba di masa-masa libur nih, sebentar lagi libur ya. Kita staycation yuk, kita berenang. Kita berangkat jam 8 ya. Jam 6 pagi udah bangun. Kan kerjaannya sama, bangun pagi. Betul? Tapi yang satu di drive dari luar, yang satu di drive dari dalam. Pekerjaan Tuhan di drive dari dalam. Yang tadi ya, inner desire. Nah harusnya kita ngerjain pekerjaan ini gak terpaksa. Nanti saudara saya pengen, yuk abis ini renungkan, apakah firman ini terpaksa saudara lakukan? Karena jangan-jangan itu yang belum berubah dalam hidup kita. Saya mau ajak kita minggu ini untuk renungan dari 1 Yohanes yuk. Pasalnya gak banyak, kalaupun gak semua satu kitab, 1 Yohanes 3 sampai 1 Yohanes 5. 3 pasal dalam seminggu oke lah ya. Betul? Gak terlalu banyak, 1 hari setengah pasal. Hari ini saya gak akan baca semuanya. Kita akan lihat beberapa poin yang di highlight, tapi saya harap kita renungkan pasal-pasal ini. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini yang Pastor Andi minggu lalu sempat singgung juga. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap terdapat dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Saudara, kalau saya boleh kasih penggambaran yang lebih sekarang mungkin gini. Waktu kita lahir baru, DNA-nya Tuhan tuh dikirim sama kita. Masuk ke dalam kita. Makanya berubah naturnya.
Ayat 10 dibilang gini, inilah tanda-tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ini bedanya anak Allah dan anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau saya boleh tarik bahwa DNA-nya Tuhan, benihnya Tuhan itu kasih dua perbedaan. Yang pertama, sekarang kita tidak lagi mau berbuat dosa. Kemarin, minggu lalu, saudara, kita dibawa sama Pastor Andi membayangkan kalau sebelum terima Tuhan, kita itu adalah ikan. Kalau ikan naturnya hidupnya di mana? Air. Betul? Ikan naturnya bernafasnya di air. Ikan naturnya basah terus. Setelah terima Tuhan, naturnya dirubah jadi manusia. Manusia itu bisa kecemplung di air gak? Bisa. Tapi kita gak bisa hidup di air. Betul? Kita gak bisa tinggal di air lebih dari 2 jam. Setengah jam aja udah mulai keriput. Betul? Kenapa? Naturnya berbeda. Nah, apa perbedaan naturnya anak Allah dan anak-anak iblis? Kita lihat. Perbedaan naturnya anak Allah dan anak iblis itu tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi. Naturnya anak Allah kalau gitu apa? Berbuat kebenaran dan mengasihi. Waktu kita terima Tuhan, kita dapat benih ilahi. Kalau benihnya dari Tuhan, maka yang keluar harusnya adalah sifat-sifatnya Tuhan. Betul? Kalau Tuhan adalah kasih, maka harusnya hidup kita yang keluar adalah kasih. Dan kasihnya kasih Tuhan. Bukan kasihnya manusia. Tapi Pak, saya mah baik sama orang. Saya mah buat amalnya banyak. Saya mah sama orang lain gak pernah hitungan baik. Iya, tapi coba cek hati kita. Tanpa Tuhan, kasih kita tuh selalu berkaitan sama aku. Kenapa kamu baik sama orang? Supaya nanti kamu dibalas sama orang lain baik juga. Supaya nanti kalau anak-anak saya ada masalah, ada karma baik yang menolong mereka. Betul? Perbuatan kita selalu ujungnya apa? Saya dapat sesuatu. Kasihnya Yesus gak ada kalaunya. Yesus dapat apa kalau kita bertobat? Tuhan Yesus dapat apa? Apa untungnya buat Tuhan Yesus untuk dia mati di kayu salib? Nanti kita bisa kasih apa? Gak ada. Semua yang kita punya dari Yesus. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak memerlukan imbalan. Baik sekarang maupun nanti, itu kasihnya Yesus. Kalau kasih itu DNA-nya udah masuk di kita, bukankah harusnya yang kita keluarkan kasih yang sama? Makanya kalau dari sini make sense banget di pasal berikutnya. 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dibilang begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Betul? Kenapa? Karena lahir dari Allah artinya benih itu udah ada di dalam. Kalau benihnya udah di dalam, maka keluar dari hidupnya adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Di ayat bawahnya, 1 Yohanes 4 ayat 19-20 dibilang kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. DNA itu harus masuk dulu sama kita, baru kita bisa keluarkan kasih. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Firm ya, jelas ayatnya. Waktu kita menerima Tuhan, DNA masuk, keluarnya pasti kasih. Sebaliknya, kalau yang keluar gak ada kasihnya, cek deh. Jangan-jangan kita belum lahir baru. Makanya DNA-nya gak ada. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa enggak berat?
Iya, karena ikan disuruh berenang di air. Berat nggak? Nggak berat. Karena itu berjalan sesuai naturnya. Jadi waktu kita disuruh mengasihi harusnya nggak berat. Itu natur kita keluar dari dalam. Beda kalau ikan disuruh hidup di darat. Nggak sampai 5 menit dia nggak tahan, mati. Karena bukan naturnya. Bukan alamiahnya dia hidup di situ. Nah pertanyaannya, apa ya kehidupan yang kita hidupi sekarang? Naturnya Tuhan? Kalau di Alkitab, naturnya anak Allah atau naturnya anak iblis? Coba cek. Nah, saya mau ajak kita untuk melihat kisah pertobatannya Paulus. Kalau saudara lihat ini ada di Kisah Rasul 9 ayat 1-3. Ayat 1 bilang, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, untuk apa? Dia mau minta surat. Dia bilang, imam besar kasih saya surat. Supaya kalau di perjalanan saya ngelihat anak-anak orang-orang yang ikut Yesus, bisa saya bawa ke Yerusalem untuk dihukum. Betapa all out-nya Paulus untuk ngejar anak-anak Tuhan. Di perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi ia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak bisa melihat apa-apa. Mereka harus menuntun, Saulus pergi bersama beberapa orang temannya, mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di sisi yang lain, ada anak Tuhan namanya Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus bernama Saulus. Sekarang ia berdoa. Terus, Tuhan, tapi kan dia penganiaya anak Tuhan. Dia penganiaya pengikut Yesus. Bukankah kalau saya ke sana sama dengan nganterin kepala? Betul? Ini orang yang ngejar-ngejar anak Tuhan. Lalu di sana terjadi diskusi antara Ananias dan Tuhan, kurang lebih gitu ya. Sampai di satu titik Tuhan bilang ini sama Ananias. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, ada yang aneh gak? Kalau saya mau manggil, saya mau ngajak Ko Jimmy untuk kok gabung sama apa yang saya kerjain, yang saya tawarin apa? Kok nanti cuannya gede. Betul? Nanti kok jadi terkenal. Betul? Nanti kamu akan dapat banyak hal. Tuhan panggil Saulus, yang ditunjukin apa? Penderitaan loh. Kalau saya jadi Saulus ditunjukin penderitaan lalu saya bilang, Tuhan kayaknya salah nomor telepon deh. Kayaknya yang harus dipanggil Koteo aja. Kalau khusus yang ini. Gitu ya. Kenapa? Saya nggak kuat kayaknya Tuhan. Nah, tapi ini yang Tuhan, yang Alkitab tulis. Bahwa apa? Tuhan sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Dan di awal. Jadi gak ada tuh Tuhan nyebur-nyeburin dulu. Saulus ikut aku ya. Terus udah ikut Tuhan 6 bulan kemudian masuk penjara gitu ya. Terus Saulus bilang, kenapa Tuhan? Enggak, kenapa? Tuhan kasih lihat di awal. Pertanyaannya, kenapa dia mau ikut Tuhan? Walaupun sudah dikasih tahu penderitaan. Karena naturnya sudah berubah. Karena naturnya sudah berubah. Waktu dia ketemu Tuhan, sekarang dia tahu bahwa sekarang saatnya saya harus mengasihi orang, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama manusia. Apapun harganya, itu naturalnya saya. Ditolak, itu naturnya saya.
Itu yang terjadi sama Paulus. Dari ayat-ayat ini kita bisa lihat bahwa hidup sebagai anak Tuhan itu akan menjadi alat pilihannya Tuhan. Ini bukan cuma buat Paulus, ini buat kita semua. Alat pilihannya Tuhan. Alat pilihannya Tuhan berbicara apa? Saudara, hidup kita akan dipakai Tuhan. Amin. Biasanya itunya kita setuju. Tapi masalahnya yang kita nggak setuju adalah di mana dan bagaimana Tuhan pakai. Keyboard ini alat yang dipakai sama pemusik untuk memainkan musik, betul? Boleh nggak keyboard ini berontak? Saya nggak mau lagu yang tadi. Saya maunya lagu Happy Ya Ya Ya. Pemusik mainnya apa? Keluarnya Happy Ya Ya Ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia alat. Alat itu tergantung yang mainin, betul? Bisa nggak mic ini berontak? Pak Kris, saya nggak mau ngeluarin ayat yang itu. Saya di sini ngomong ayatnya dari 1 Yohanes, keluarnya dari 2 Petrus. Bisa nggak? Nggak bisa. Alat itu gimana yang make? Kalau kita adalah alatnya Tuhan, maka di mana kita mau dipakai itu tergantungnya sama Tuhan. Bukan kita yang milih. Terus kita milih lagi, Tuhan kalau boleh, saya mah mau pelayanannya di kota, di yang enak, yang konsumsinya enak. Kalau ke pedalaman gak mau, kalau yang susah-susah gak mau. Terus Tuhan bilang gak bisa, kamu harus perginya ke sana. Terus kita bilang gak mau kalau gitu. Itu alat atau bukan? Bukan, karena alat gak bisa milih. Alat itu menurut sama siapa yang pakainya. Kalau kita bilang saya alatnya Tuhan, maka hidup saya gimana Tuhan? Betul? Yang kedua, alat itu tujuannya untuk memberitakan nama Tuhan. Hidup kita tujuannya memberitakan nama Tuhan. Bukan nama saya. Bukan supaya saya terkenal. Kita nggak pelayanan, kita nggak menolong orang, bukan supaya saya dikenal baik. Supaya apa? Supaya Tuhan kenal. Mereka kenal sama Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di kota kita. Di lingkungan kita, di keluarga kita. Yang ketiga, akan ada penderitaan yang harus kita tanggung. Walaupun Paulus sudah tahu dia akan menderita. Paulus ngalamin penderitaan itu. Pernah mundur enggak? Enggak. Kenapa? Karena ada Tuhan yang kasih kekuatan. Hidup kita tuh empowered by God. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu menguatkan. Jadi ini bukan dengan kekuatan kita. Makanya kalaupun ada penderitaan, gak apa-apa. Hadapi, kenapa? Kita punya kekuatan yang cukup untuk itu. Kalau saudara-saudara kemarin ikut ucapan bahagia Bible series, kita belajar di ayat-ayat terakhir bahwa apa? Orang yang dianiaya itu yang punya kerajaan sorga. Artinya apa tuh? Nanti ikut lagi kalau ada kelasnya. Gitu ya. Makanya ikut kalau ada kelasnya. Nah, setelah ini terjadi, setelah Tuhan bilang ke Ananias, dia akan jadi alat pilihanku, dia akan memberitakan namaku, dia akan menderita. Ananias datang sama Saulus, Ananias doain Saulus. Mereka tinggal beberapa hari bersama, lalu ketika itu ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Saudara, kenapa Paulus melayani? Karena kasih. Kalau kita lihat bahkan di 2 Korintus 12 ayat 15 dibilang gini, Paulus yang bilang, karena itu aku suka mengorbankan milikku. Bahkan aku mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi. Paulus mau bilang gini, aku ngelakuin ini bukan supaya terkenal. Saya ngelakuin ini bukan supaya kafling di surga lebih besar. Saya gak tahu juga di surga ada kafling apa enggak. Tapi Paulus ngelakuin semuanya, dia dianiaya, dia ngelakuin pelayanan, dia melakukan segalanya buat apa? Karena mengasihi jemaatnya. Karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaatnya. Jadi kasih itu jadi sesuatu yang natural, itu jadi suatu drive dari dalam. Dan itu pekerjaan yang Tuhan titipin sama saudara dan saya. Hari ini kita belajar bahwa kita sudah mati karena dosa. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Sekarang kita diberikan natur dan tujuan hidup pekerjaan yang baru.
Sebenarnya bukan baru-baru amat, ini mengembalikan ke tujuan hidup yang semula. Karena di Taman Eden, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan langsung kasih, kamu tapi manusia berkuasa ya atas ikan-ikan, burung-burung apa. Artinya apa? Kita memang diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena dosa, geser tuh. Dari mengerjakan pekerjaan Tuhan, jadinya apa? Fokusnya mencari kesenangan sendiri. Jadi sekarang kita kerja buat apa? Supaya saya dapat apa yang saya mau. Supaya saya dapat apa yang uang lebih banyak, mobil lebih banyak. Padahal desain pertama kita adalah menjadi rekan sekerjanya Allah. Menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Itu rancangan awal. Salib Yesus mengembalikan kita ke rancangan yang awal. Mengerjakan pekerjaan Tuhan. Apa? Mengasihi dan berbuat kebenaran. Oke Pak. Caranya gimana? Saya mau. Saya sadar saya anak Tuhan. Saya punya benih ilahi. Saya mau mengasihi dan mengerjakan kebenaran. 1 Yohanes 3, balik lagi. Ayat 17. Bukan ayat yang menyenangkan buat kita dengar. Bukan ayat yang populer untuk ada di ibadah. 1 Yohanes 3 ayat 17 dibilang apa? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Kayak lagi ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Saudara, kasih Tuhan itu gak cuman lewat kata-kata. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, dibilang, anak-anakku marilah mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kasih yang ada di dalam kita, DNA kasih yang di dalam kita keluarnya apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Bukan dengan kata-kata. Saya nggak bilang ayat ini bahwa, oh berarti kalau ada yang kekurangan, kasih semua uang kita sama mereka. Enggak, ayat ini nggak bilang begitu loh. Sorry, ayat sebelumnya. Ayat ke-17 nggak bilang begitu. Yang dibilang apa? Kalau ada orang yang berkekurangan dan kamu menutup pintu hatimu. Ada orang berkekurangan, tapi kan dia dulu jahat sama saya. Saya tutup pintu hatinya, saya nggak mau tolong. Bagaimanakah kasih Allah ada? Hey. Bukan berarti semuanya harus kita kasih, enggak. Mau ngasih berapa? Hikmat. Tapi mau benar enggak kasih itu keluar dalam bentuk tindakan? Tuhan Yesus mengasihi enggak pilih-pilih loh. Tuhan Yesus mengasihi itu pakai tindakan loh. Saudara, Yesus enggak cari mana yang bakal ngikut dia, mana yang enggak, terus dia kasih lebih gitu. No. Kemarin kita perenungan daily devotion bersama, salah satu mukjizat yang kita bahas dalam perenungan adalah waktu Tuhan Yesus ngasih makan 5.000 orang. Betul? Saudara, gak pernah tercatat di Alkitab. Yesus berkata pada Petrus, Pet, tolong yang kira-kira mau serius jadi pengikut kita, suruh baris di kanan. Yang masih pikir-pikir, itu di kiri. Terus tolong itu tuh, yang baju hijau di belakang, lengan pendek, itu paling kiri. Kenapa? Kayaknya dia waktu penyalipan saya nanti bulan-bulan depan, dia bakal teriak, salibkan dia, salibkan dia. Terus Yesus bilang, Pet, yang paling kanan, kasih roti sama ikan yang paling besar. Yang agak kiri, kasih bagian ekor aja. Yang paling ujung, yang tadi tuh, yang akan teriak salibkan aku, salibkan dia, kasih siripnya aja. Tertulis gitu di Alkitab gak? Enggak. Bagiin roti dan ikan ya bagiin aja. Harusnya kasih kita juga begitu bukan? Gak usah pilih-pilih. Bagiin kasih aja. Ditolak gimana? It's okay karena tujuan kita memberi bukan diterima. Harusnya natur kita mengasihi, memberi kasih.
Melayani, buat saya pelayanan itu sama dengan mengasihi. Pelayanan bukan program. Melayani, mengasihi adalah tindakan menyalurkan kasih Allah kepada sesama kita. Supaya orang lain bisa mengalami Tuhan. Itu bukan program. Kenapa kita home? Kenapa kita ada ibadah? Karena mengasihi sesama kita supaya orang-orang lebih banyak ngalamin Tuhan. Kenapa pemusik latihan? Bukan supaya tampilnya keren, supaya orang-orang yang datang boleh melalui musik ngalamin Tuhan. Jadi gini, mengasihi itu step 1, 2, 3-nya gimana? Gak ada. Mengasihi itu waktu kita lihat kebutuhan, kita turun dengan tindakan. Saudara, kita ada di mall. Dan mall di Bandung, saya gak tahu di yang lain. Itu biasanya parkirannya sempit, betul? Apalagi di basement, itu nggak banyak orang bisa parkir di basement dengan lancar. Harus maju mundur, tapi bukan cantik ya. Maju mundur, terus gitu ya. Kadang-kadang yang feel-nya belum sering nyetiran, belum sering parkir, itu maju mundurnya dengan posisi yang sama. Betul gak sih? Jadi setirnya tuh gak dirubah, maju mundur gitu ya. Saya berapa kali ngeliat kayak gitu, pertanyaannya adalah, apa yang kita lakuin? Kita tunggu sambil ngedumel, ikutan klakson, atau kita mau tolong? Berapa kali saya ada di situ, saya beranikan diri. Bukan natur saya orang individualis Pak. Udahlah tunggu aja sampai beres. Tapi benih itu bicara, Roh Kudus itu bicara, tolong dong. Turun dari mobil, bilang, boleh saya bantu parkirin? Apa saya harus nanya dulu gitu? Mbak, jemaat CLCC bukan? Kalau jemaat saya tolongin nih. Kalau enggak saya balik lagi ke mobil. Gitu? No. Ada kebutuhan, datang tolong. Apa saya masuk ke mobilnya? Terus saya bilang gini, udah maju mundur tinggal dikit lagi. Kamu mau dibaptis dan terima Tuhan? Kalau enggak saya tabrakin di mobil nih. Mati sama-sama kita nih. Gitu? Enggak. Tolong aja. Kasih itu harus keluar dengan natural. Tapi tujuannya memang memperkenalkan kasih. Supaya dia mikir, kok beda ya? Kok dari 12 mobil yang klakson di belakang saya, ada satu loh yang masih kasih yang gak ada balasannya. Gak perlu minta apa, gak perlu nanya kamu siapa, status kamu apa. Harusnya itu keluar. Kenapa? Itu naturnya kita. Itu naturnya kita. Kenapa? DNA-nya Tuhan ada di dalam. Dan Allah adalah kasih. Yuk, coba bayangin. 700-800 orang ada di sini. Praktek kasih, mall ini berubah nanti siang. Suka jadi berubah nanti siang. Konsisten melakukan kasih, Bandung pasti berubah. Dan itu mimpinya kita. Itu kenapa Helpful Class kita ada. Memberkati kota kita ada. Bukan untuk program. Kenapa? Itu natural kita mikirin orang. Supaya apa? Hidup mereka lebih baik. Supaya apa? Mereka kenal kasih. Yuk mengasihi. Praktek. Kasih itu tindakan. Mari kita mengasihi. Bukan dengan perkataan dengan lidah. Tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Karena itu pekerjaan untuk kita semua. Bentuknya beda-beda. Gak usah cari yang jauh. Mulai kasihi dengan orang yang ada di sebelahmu. Mulai tunjukkan tindakan dengan orang yang tidur di sebelahmu. Suamimu, istrimu. Mulai kasih tindakan kasih orang yang papasan sama kita. Nanti di bawah saya gak tahu saudara papasan sama siapa. Tapi percayalah, itu orang-orang yang harus kita kasihi. Itu pekerjaan Tuhan untuk kita. Dan harusnya keluar dari dalam. Dan satu-satunya kita bisa mengasihi apa? Karena Allah mengasihi kita lebih dulu. Sadari, Allah mengasihi kamu. Betapa besarnya kasih Allah buat kita.
Dan itu modal kita mengasihi orang lain. Yuk, sama-sama kita naikkan pujian ini sambil kita renungkan setiap kata-katanya. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Terima kasih Tuhan buat kasih. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tuhan Yesus, thank you Tuhan. Kalau Tuhan udah datang ke dunia, Kau melayani manusia, Kau mati di kayu salib Tuhan, untuk membangkitkan kami yang sudah mati karena kesalahan-kesalahan kami, untuk kasih kami pemulihan natur kami Tuhan, sehingga benih ilahi itu boleh ada dalam kami Tuhan. Terima kasih kalau kami punya kesempatan untuk ada di dunia dengan benih ini Tuhan, sehingga kami boleh jadi terang dunia itu Tuhan. Saudara, kita adalah terang dunia. Kita adalah garam dunia. Itu natur kita. Terang dan garam gak bisa diraih dengan upaya. Itu natur kita. Itu benih yang Tuhan simpan di dalam kita. Keluarkan. Waktu Roh Kudus bicara, tolong dia. Ampuni dia, kasihi dia. Yuk belajar nurut. Karena Tuhan yang kasih. Tuhan yang akan kasih kekuatan untuk kita nurut. Jadi agen-agen yang kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Tuhan, ajar setiap hidup kami, setiap waktu di hidup kami. Jadi waktu kami mengenal Allah lebih jauh. Dan kami mau praktek mengasihi sesama kami lebih jauh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami juga boleh terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar kami memberi persembahan dengan hati yang benar. Dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi sesama kami Tuhan. Kami rindu makin banyak orang mengenal kasih-Nya Tuhan. Pakai setiap persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Pakai kami jadi alat-Mu Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang nurut sama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.